KPK, bertemu lagi dengan saya Joanita Ari dalam program wawancara khusus. Dan pada hari ini saya kedatangan tamu istimewa dan tamu spesial dari BPJS Kesehatan Cabang Tangerang. Kita mau kenalan dulu ya. Halo Mas Iman. Halo, apa kabar Mbak Mas Joana. Iman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih loh Mas sudah berkenan hadir Sama-sama. ke redaksi dan studio Warta Kota Live gitu ya Mas. Iya. Perjalanan lumayan jauh dong ya. Lumayan macet-macet. Baik Mas, kita mau ngobrol-ngobrol tentang BPJS Kesehatan. Ya. Saya ada beberapa pertanyaan titipan dari peserta BPJS nih sepertinya ya. Oke Mas, baik kita mulai ya Mas ya. Sebenarnya ya Mas, siapa aja sih yang masuk dalam kategori pekerja dan wajib terdaftar di JKN? Dan juga untuk faktor-faktor apa aja yang termasuk dalam JKN ini Mas? Silakan Mas Iman. Baik, Mbak Joana, makasih. Untuk pekerja kita sesuai dengan Perpres 82 ya tahun 2018. Pekerja ini ada beberapa segmen. Ada pekerja formal dan informal gitu ya. Pekerja formal seperti ASN gitu ya, aparatur negara, kemudian pejabat negara. Kemudian untuk yang swastanya, non-formalnya ada pekerja penerima upah yang badan usaha swasta. Nah ini semuanya masuk. Selama dia menerima upah ya, maka itu wajib didaftarkan oleh dirinya dan pekerjanya. Jadi dirinya ini siapa ya, pemberi kerjanya gitu. Jadi masuk sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 pasal 13. Jadi pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kadang kan terkait semua warga itu kalau bisa atau mungkin wajib ya udah sekarang ya Mas ya, harus punya BPJS Kesehatan terutama gitu ya Mas ya. Nah, kemudian mekanisme pendaftarannya itu sebenarnya sulit gak sih Mas? Karena kan pasti belum semuanya ya Mas. Ini pasti belum semuanya terdaftar di JKN. Betul. Mas bisa nggak sih Mas terangin ke kita dan jelaskan mekanismenya seperti apa untuk pendaftarannya? Untuk pekerja penerima upah, pendaftaran sebetulnya dilakukan oleh badan usahanya. Baik. Jadi badan usaha mendaftarkan dirinya dan pekerjanya, kita ada melalui website bisa gitu ya. Ada website BPJS Kesehatan, kemudian ada yang namanya kalau di kami itu aplikasi Edabu. Edabu. Jadi Edabu elektronik data badan usaha. Nah ini bisa melalui kanal itu juga, dan kemudian kami ada yang namanya relationship officer. Nah jadi PIC perusahaan atau HRD perusahaan bisa mendaftarkan ke RO relationship officer ataupun ke kanal Edabu dan website Edabu. Nah nanti kami akan bantu sampai dengan muncul namanya virtual account gitu ya. Setelah badan usaha mendapatkan virtual account, kemudian dapat user dan password aplikasi Edabu. Nah untuk si pesertanya, pekerja dan anggota keluarganya bisa langsung diinput. Jadi tidak perlu lagi datang ke kantor atau mengirimkan via email gitu. Kalau dulu kami waktu awal-awal kan masih manual ya, datang ke kantor gitu ya, terus kemudian di email. Nah saat ini kita sudah kembangkan, jadi PIC atau HRD badan usaha bisa langsung input melalui aplikasi Edabu tersebut. Gitu. Oke, tadi kan Mas banyak cerita tentang JKN ini peserta yang terkait dengan badan usaha. Iya. Nah, tapi kan tidak semuanya nih Mas nih Betul. warga yang terkait dengan badan usaha, apalagi sekarang ya banyak yang punya usaha sendiri gitu-gitu ya, atau dia pekerja mandiri. Itu apakah sama nggak sih Mas untuk cara pendaftarannya gitu? Ya, kalau untuk yang pekerja bukan penerima upah, nah ini peserta mandiri bisa daftar melalui kita ada kanal Pandawa ya. Jadi cukup dengan WhatsApp. Teman-teman ini bisa langsung potokan KTP kakaknya, langsung diupload di situ. Nanti ada administrasi yang harus dilengkapi. Sudah misalkan regis di Pandawa melalui WA itu, langsung akan muncul nomor virtual account. Jadi tidak lagi harus ke kantor cabang ataupun harus diwakilkan, karena sambil tiduran nonton TV gitu ya, itu bisa sambil nih pegang WA, ada nomor Pandawanya, nanti kita share, kemudian bisa langsung diupload KTP kakaknya, dan gitu bisa langsung di jam kerja diproses 1x24 jam gitu, sampai dengan dapat nomor virtual account. Nah untuk pembayaran pun tadi kanalnya banyak. Kanalnya ada bisa melalui bank yang sudah terdaftar, kemudian kanal yang PPOB bisa misalnya merchant
merchant, Indomaret, Alfamart dan yang lain sejenisnya, e-commerce gitu ya. Semuanya kanalnya banyak. Kita sudah akomodir itu. Jadi tinggal peserta silakan lakukan di rumah dimanapun bisa registrasi. Gitu. Jadi sebenarnya itu cukup memudahkan semua peserta ya Mas ya. Yang penting Betul. niat dulu. Betul, jadi harus ada kemauannya dulu. Ada kemauannya dulu. Baik, Mas gini, tadi kan Mas sudah terangin tuh ya. Jadi semua tuh bisa, baik dia pekerja di badan usaha maupun pekerja mandiri gitu ya Mas ya. Nah, kemudian gini Mas, untuk iurannya, apakah sama atau kok dibedakan? Gimana nih Mas? Bisa terangin nggak? Ya, saya bahas yang pekerja penerima upah dulu ya. Oke, silakan. Untuk pekerja penerima upah ini terdiri dari 4% dibayarkan oleh pemberi kerjanya, kemudian 1% dibayarkan atau dipotong dari pekerjanya. Total komposisinya seperti apa total iurannya? Karena totalnya 5% ini adalah 4% perusahaan, 1%-nya pegawai dari gaji pokok plus tunjangan tetap. Gitu. Jadi gaji pokok tiap bulan karena ada range bawah, yaitu yang diakui pemerintah adalah batas bawahnya UMK yang berlaku ya. Kemudian batas atasnya ada di 12 juta. Kayak gitu. Jadi ada batas bawah dan batas atas. Kemudian untuk upahnya adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, yang masuk tunjangan tetap ini yang mana gitu ya? Kan ada tunjangan bruto dan yang lain. Tunjangan tetap ini adalah yang tidak terpengaruh dengan kehadiran. Nah, jadi contohnya tunjangan jabatan seperti itu. Nah, itu juga masuk ke komponen itu. Tapi kalau misalkan tunjangan makan, minum, karena itu kan pengaruh kehadiran ya, jadi ya itu nggak masuk. Nah, untuk yang pekerja penerima upah. Kemudian sebetulnya pekerja penerima upah ada satu lagi tambahannya, benefitnya. Misalkan punya orang tua, mertua gitu ya, anaknya lebih dari 3 karena yang dikabarkan anak 3 ya. Nah, itu bisa diikut sertakan tambahan 1% per jiwa. Oh, baik. Jadi badan usaha silakan mengakomodir itu, dipotongnya dari apa? Dari gaji pokok karyawannya aja. Misalkan punya orang tua 2, berarti dihitung per jiwa 1%-nya dari taruh gaji UMK-nya 5.100.000 gitu ya. Hanya 51.000. Kelasnya ikut kelas si pekerjanya, misalnya si pekerjanya kelas 1, otomatis dia 51.000 udah haknya kelas 1. Jadi ikut ya Mas ya? Dibandingin yang peserta mandiri kan kelas 1 150. Kalau ini 51.000 dia sudah ikut kelas 1 si pekerjanya. Mertuanya sama. Kemudian anak yang lebih dari 3, anak ke-4, 5 dan ke-6 seterusnya. Itu tambahannya 1% per jiwa. Jadi kalau yang di perusahaan atau pekerja ini sebetulnya sangat benefitnya lumayan. Kemudian kalau untuk peserta mandiri ini ada 3 kelas 1, 2 dan 3. Kelas 1-nya di angka 150.000, kelas 2-nya 100.000 dan kelas 3-nya di angka 42.000. Tetapi ada subsidi dari pemerintah sebesar 7.000. Jadi peserta yang kelas 3 ini hanya membayar 35.000 aja. 7.000 tadi per peserta per ya, jiwa per kalau jiwa, untuk yang peserta mandiri. Tapi kalau untuk yang pekerja penerima upah, dia satu pekerja dipotong itu mencakup istri atau suami yang tidak bekerja, kemudian 3 anak belum berusia 21, belum menikah, belum bekerja. Oke, gitu. baik. Yang untuk pekerja mandiri tadi subsidi dari pemerintah 7.000 nih Mas ya. Jadi kalau misalnya di anggotanya ada 5 atau 4 itu pun juga ikut ya? Ya, kalau haknya kelas 3 ya, yang kelas 35.000 maka semuanya ikut gitu. Baik. Lancar nggak sih Mas untuk pelaksanaannya program ini? Alhamdulillah sampai dengan saat ini lancar, walaupun kita masih ada beberapa kendala gitu ya. Pasti hidup itu harus ada kendala, karena kalau nggak ada kendala selesai gitu ya. Oke, baik. Bicara tentang kendala dan tantangan, pasti punya ya Mas, pasti pernah menghadapi. Tantangan utama apa sih Mas yang mungkin Mas hadapi untuk mengimplementasikan program ini? Ya. Kalau dari segi badan usaha, mungkin kendalanya adalah belum 100% badan usaha ini mendaftarkan pekerjanya. Kemudian kesadaran badan usaha untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya. Dan kita sudah tindak lanjuti dari mulai melakukan canvassing gitu ya, telemarketing, kemudian advokasi, bahkan sampai dengan kita melakukan pemeriksaan, baik yang pemeriksaan internal maupun eksternal dengan stakeholder. Ada dengan pengawas tenaga kerjaan maupun dengan kejaksaan. Nah, kita lakukan itu
seperti itu. Terus kemudian ditambah lagi saat ini kan sedang boomingnya badai PHK ya. Iya Nah itu Mas, juga sedih ya. pengaruh juga gitu ya ke segi iurannya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa terlewati badai PHK-nya, tumbuh kembali ya perekonomian Indonesia sehingga lapangan-lapangan kerja terbuka kembali dan kepesertaan JKN tetap berjalan terus seperti itu. Oke, kita berdoa semoga semua selesai dengan baik ya Mas, badai-badai ini ya. Amin. Oke, baik Mas, gini untuk tadi tantangannya Mas Tutu kan udah ceritain ya. Jadi sebenarnya ya kita bareng-bareng lah ya, nggak cuma Siap. BPJS sendiri yang bekerja tapi ya Betul. didukung oleh seluruh masyarakat gitu ya Mas. Betul. Nah, terakhir adalah Mas, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh semua pekerja, baik formal maupun informal, supaya dia benar-benar bisa terlindungi, terutama secara kesehatannya ya. Apalagi tadi Mas ceritakan di sekarang banyak badai PHK, perekonomian juga nggak jelas dan sebagainya. Gitu ada nggak sih Mas tips dan saran dari Mas? Siap. Tips dan sarannya kalau untuk pekerja kan ini ada sektor formal dan informal ya. Kalau untuk yang pemerintah pegawai negeri sipil itu sudah otomatis Iya, udah pekerjanya aman lah ya Mas ya. terdaftar. Cuman yang harus diperhatikan adalah anggota keluarganya. Jadi cek kembali anggota keluarga untuk yang aparatur sipil negara ini sudah terdaftar atau belum. Kalau belum didaftarkan. Karena kan tadi untuk pekerja ini sudah mencakup istri atau suami yang tidak bekerja, kemudian anak 3 gitu ya. Nah itu coba di cross check kalau belum didaftarkan. Kemudian yang informal atau yang swastanya ini juga pastikan kembali. Pertama, badan usahanya sudah mendaftarkan dirinya atau belum gitu. Sudah mendaftarkan pekerjanya atau belum. Kalau belum, silakan ajukan pendaftarannya itu apakah dari badan usaha atau kalau misalkan pekerjanya tidak tanda kutip belum didaftarkan oleh badan usahanya, boleh melapor ke BPJS Kesehatan. Jadi kami ada kanal pengaduan, nanti kita tindak lanjuti seperti itu ya. Ini badan usaha apa nih yang belum mendaftarkannya gitu, atau badan usaha ini kenapa tidak mau mendaftarkan, kita akan lakukan advokasi seperti itu. Jadi agar badan usaha ini mendaftarkan dirinya dan pekerjanya. Kemudian anggota keluarganya jangan lupa juga. Tadi saya sampaikan ada tambahan untuk yang orang tua mertua, itu juga lumayan loh. Ya, tambahan orang tua mertua 1% per jiwa dibandingin yang tadi daftar mandiri. Jadi silahkan untuk pekerja maupun non pekerja didaftarkan ke pesertaan JKN-nya, jangan menunggu sakit. Jadi Itu yang penting ya, Mas, ya. daftar sebelum sakit, kemudian pada saat sakit sudah ada jaminannya, gitu sebetulnya. Oke, baik, tadi itu saya bisa kasih garis bawah, jangan menunggu sakit baru daftar BPJS Kesehatan gitu ya Mas ya. Betul. Baik, pesan masyarakat lagi yang paling utama dong Mas, supaya semuanya tuh dapat tercover dengan baik, terutama untuk masalah kesehatannya mereka Siap. gitu kan juga, atau mungkin menjaga kesehatan orang-orang di sekitarnya, Siap. keluarga, orang tua maupun masyarakat lainnya. Ya. Kan tadi Mas bilang ada subsidi kan? Betul. Silakan Mas. Baik. Untuk peserta kesannya ini coba perhatikan pertama keluarganya karena ini ada butuh edukasi dari tidak hanya BPJS Kesehatan, dari semua stakeholder termasuk peserta juga harus menjaga kesehatan sama-sama, baik kesehatan yang secara komprehensif ya, menyeluruh, kemudian dilakukan sebelum sakit. Jadi jaga kesehatan mulai dari promotif preventif, karena kita juga melakukan itu. Kita ada aplikasi yang namanya Mobile JKN, di situ ada yang namanya screening kesehatan. Jadi silakan pada saat Bapak Ibu buka aplikasi Mobile JKN itu melakukan screening kesehatan agar ketahuan ada indikasi-indikasi sakit atau tidak gitu. Kalau misalkan ternyata ada indikasi-indikasi sakit ya, bisa langsung ke Paskes tingkat 1. Dari situ akan dicek apakah perlu ke spesialis atau tidak gitu ya. Nanti akan ditindaklanjut oleh Paskes tingkat 1-nya. Kemudian jaga kesehatan ini tidak hanya dari petugas BPJS Kesehatan juga, termasuk peserta-peserta juga harus menjaga kesehatan agar semuanya tercover sehingga pelayanan kesehatan ini tetap berjalan. Dan kalaupun misalkan sudah sakit, ada jaminan kesehatannya. Jadi sehingga semuanya bisa tercover, bisa berjalan lancar. Dan tadi pesan saya jangan lupa daftarnya sebelum sakit. Gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Iman untuk Baik. informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama warga Tangerang ya Mas ya, Betul. karena ini dari BPJS Kesehatan Cabang Tangerang. Betul. Baik Sobat WK, terima kasih sudah menyimak kami berdua di sini tentang BPJS Kesehatan apa dan bagaimananya. Dan kembali lagi bersama kami di
wawancara selanjutnya dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Saya dengan Joanita Ari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.